Tak kirain karung mas, kan biasanya kalau nangkai kan dibungkus karung biasanya kalau orang kampungan aja. Iya, takut dimakan lalat lagi. Itu karung bukan itu saya mas. Diem saya mas, berdiri mas. Saya diem, saya lihat mas. Saya lihat ke atas. Saya gak bisa gerak udah mas. Sebetulnya dalam hati saya bicara aja. Iya. Ya gini apa itu? Saya sampai lihat sama mukanya mas. Itu mukanya yo. Setahu saya mas ya. Mukanya itu yo kayak daging gosong mas. Jangan takut pada setan. Setan hanya mengganggu, tidak makan. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain. Halo, assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan suara horor. Wow. Oke, kali ini suara horor datangan narasumber. Dia katanya rumahnya menjadi sarang genderuwo akibat menebang pohon. Bagaimana ceritanya? Langsung tanyakan ke narasumbernya. Dengan siapa mas? Mas Khalid mas. Dengan Mas Khalid. Ya. Mas Khalid memang benar ya, rumahnya menjadi sarang genderuwo akibat menebang pohon. Ya betul mas. Itu awalnya bagaimana mas? Itu awal mulanya itu mas dari selatan rumah saya mas. Ya. Di selatan rumah saya itu ada pohon randu mas. Pohon randu. Pohon randu. Besar. Besar mas. Udah berpuluh-puluh tahun. Iya. Ya rumah saya ke pohon itu berkisaran ya 200 meter lah. Agak lumayan jauh lah. Lah itu semenjak itu mas. Memang di sana itu konon kabarnya dari tetangga-tetangga penduduk situ memang ada penghuninya mas. Di pohon randu itu? Pohon randu itu. Bahkan besar, udah beberapa tahun. Ada penghuninya sosok apa yang sering? Yang sering nampakin itu katanya itu hitam gede mas. Hitam gede. Mata itu merah gitu mas. Mata merah ya? Kalau kata sana itu sering gendruwo, disebut gendruwo. Ya kan yang lainnya ya biasa-biasa aja mas. Cuma gendruwo itu yang sering menamakan dirinya mas. Iya. Di pohon randu itu. Pohon randu itu mas. Itu di bawahnya pohon apa di atasnya apa gimana? Nampakannya itu? Di bawahnya mas. Pas di bawah pohon itu? Iya yang ngelilingi itu mas. Kayak rumah itu gimana mas? Oh iya. Pohon itu dia kayak rumahnya udah itu. Jadi pohon itu tempatnya di tengah ladang apa gimana? Apa pinggir jalan? Gimana? Belakangnya rumah. Oh, belakangnya rumah. Dulunya besar itu, tinggi ya. Dulunya itu ada rumah. Terus ada pohon randu. Terus orangnya itu udah nggak ada mas. Akhirnya rumahnya itu kosong, nggak berpenghuni, nggak terawat ya mas. Iya. Banyak kejadian udah di sana. Nah semenjak itu mas, kan udah besar berpuluh tahun pohon randunya itu pas mau ditebang mas. Pohonnya itu mau ditebang. Yang menebang itu orang yang pemilik rumah apa gimana? Kemungkinan ya anak-anaknya mas. Kalau orang tuanya ya anda aja mas udah almarhum mas. Almarhum ya. Bukan dijual atau mungkin nggak tahu mas. Pokoknya ditebang gitu. Ditebang. Besar apa? Kalau dipeluk orang biasa nggak nyampe mas. Oh, nggak nyampe ya? Nggak nyampe mas. Terlalu besar itu mas. Umurnya ribuan tahun? Nggak nyampe kalau ribuan mas. Cuma ya puluhan lah. Puluhan tahun. Puluhan tahun. Buat saya dari kecil udah ada itu pohon. Iya. Mau ditebang itu ya mas. Mau ditebangnya itu pohon itu ada yang ganjil mas. Ada banyak masalah mas. Ganjil masalah gimana mas? Kalau mau ditebang itu. Iya. Mau ditebang kan. Pasti ada aja mas. Entah itu mesinnya yang rusak. Atau apanya yang nggak bisa gitu. Kalau ketika mau nebang gitu. Kalau mau nebang gitu mas.
ada aja halangannya. Sampai situ mas, akhirnya kan ada ya warga yang usul karena mungkin coba tanya sama yang orang pinter gitu mas. Mungkin kiai, mungkin ustaz anu sekitaran sana gitu mas. Iya. Akhirnya tanya disuruh ya selamatin gitu mas, Selamatin. kasih sesajen, intinya kayak sesajen gitu. Iya. Minta izin mau ditebang. Akhirnya Dikasih udah sajen lah. kasih sajen, kayak sajen itu intinya lah. Akhirnya bisa ditebang mas, pohon, Nggak tebang ya. pohon dan Sebesar itu. bisa, akhirnya bisa. Ketika ditebang apa tidak pengaruh ke yang menebang gitu? Alhamdulillah nggak ada mas, Oh, nggak ada ya. nggak ada mas, Heeh. nggak ada pengaruh apa-apa. Mungkin karena udah selamatan itu mas, Iya mungkin. mungkin itu ada syarat-syaratnya mungkin lah, karena Mm-mm. orang dulu kan pinter-pinter mas. Jadi awalnya berangkat dari pohon itu. Iya, awal mulanya dari pohon itu katanya. Terus tadi ditebang itu langsung pindah, langsung apa ya? Langsung pindah tempat apa genderuwonya itu? Otomatis itu mas cari tempat lain mas. Otomatis weddingnya. Heeh. Itu kok mas tahu apa pindah tempat itu? Itu dari setiap warga-warga mas, yang ada yang ngeliar gitu sekelebatan, mungkin ya duduk-duduk gitu mas. Kalau genderuwo itu mas, memang kayak gitu kalau genderuwo. Tingkahnya ya. Mm-mm. Setelah ditebang pohon randu itu pindah kemana katanya? Ke baratnya lagi mas, ada pohon randu juga mas. Oh, berarti dua pohon randu itu. Iya sama, Yang satunya lebih besar apa gimana? tapi lebih besar yang dulu mas. Ditebang pertama kali itu. Ya, Mm-mm. yang keduanya itu lebih kecil mas, Mm-mm. lebih kecil tapi ya gede juga. Pindah ke sana kata ke sana. Iya kata orang-orang pindah ke sana katanya. Kayak orang-orang cerita itu kok keduanya pindah ke sini katanya. Banyak yang Hal aneh gitu. iya hal aneh yang orang yang nampakin gitu. Heeh. Bener pindah paling gitu saya mas. Itu lambat laun mas. Akhirnya pohon randu yang kedua itu mau ditebang juga mas. Walah, iya. Tapi itu enggak terlalu banyak acara, cuma biasa lah. Biasa lah. Enggak ada setting, enggak ada apa, langsung ditebang biasa udah. Bisa ditebang. Bisa. Semenjak pohon kedua itu ditebang mas, itu jadi masalah mas. Ya jadi bencana ke rumah saya itu ya mas. Iya. Pohon kedua. Jadi pindah ke rumahnya Mas itu. Yang awalnya rumahnya Mas itu nggak ada apa-apa itu. Nggak ada apa-apa mas. Nggak angker gitu ya. Nggak angker. Setelah Nggak ada apa-apa. apa pohon itu ditebang, pindahlah ke rumah Mas. Pindah ke rumah saya mas. Itu awalnya gimana Mas? Pindahnya itu. Apa pemulaan anehnya itu di mana? Di rumahnya Mas itu. Anehnya itu awal-awalnya itu mas ya. Ya nggak terlalu percaya sih mas. Mm-mm. Ini awal-awalnya mbak saya mas. Iya. Mbak saya itu kalau orang rumahan kan kalau udah malam biasa kan ngumpul-ngumpul di teras rumah gitu Iya, aja. iya. Kalau malam kan mbak saya itu mau ke kamar mandi mas. Sedangkan kamar mandi itu kan rumah pasti kamar mandi di belakangnya mas. Oh, Masih iya, jalan di belakang muterin rumah. Iya, Di samping, depan samping. Nah itu. Mau ke kamar mandi mbak saya mas. Muter mbak saya jalan mau nyampe kamar mandi. Kayak itu mas, gimana kalau ada lampu, ada pohonnya itu mas, ada gimana kan ada bayangan mas, Ada bayangan. kayak Iya. hitam gitu kan, ketutupan gitu mas. Iya. Nah itu, anehnya itu mbak, ini kok kayak ada bayangan. Itu mungkin bayangan mbaknya mungkin. Gak mungkin mas, oh di atasnya gini mas, di atasnya gini hitam, kayak bayangan itu. Walah. Tinggian bayangannya masa orang mas gimana mas? Iya. Bayangan kan di depan sini, itu melebihi orangnya mas. Orangnya itu ketutupan bayangan itu, tapi anehnya itu kayak ada tanduknya itu mas. Kata mbak saya itu bertanduk gini. Masa pikiran mbak saya itu masa cuma
kok ada tanduknya gitu. Iya iya iya. Nggak mungkin. Mbak saya itu udah panik mas caranya mas. Panik tidak tolong, Nggak bisa ya mas. nggak bisa ya. Nggak bisa gitu. Itu cuma diem ngeliatin bayangan, mau noleh takut mas. Diam sejenak agak lama Itu di sebelahnya kamar mandi, mau nyampe mas. mau nyampe Iya mau nyampe kamar mandi, depannya udah gitu mas. depannya ya. Heeh. Akhirnya mbak saya itu bisa noleh mas, bisa noleh. Belakang itu nggak ada apa-apa mas. Langsung lari mbak saya mas, balik lagi Mm-mm. ke rumah. Ketakutan gitu mas, gemeteran. Darinya itu nggak teriak, namanya Nggak perempuan. teriak mas, Enggak ya, nggak teriak. biasa aja. Biasa aja kalau Dia cewek mas. berani berarti. Berani campur gimana gitu mas. Iya iya. Namanya juga cewek mas. Itu mbak saya kan cerita itu. Saya nggak percaya saya mas. Nah, Mas saya. karena memang sebelumnya kan nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Saya Iya, baru pernah ngalami kan. Iya iya iya. Kalau di rumah itu. Paling itu perasaan gitu. Mm-mm. Mbak saya awalnya mau ke kamar mandi, nggak jadi mas. Nggak jadi. Nggak jadi ke kamar mandi. Nggak mau udah. Nggak mau mandi. Jam berapa katanya itu mas? Itu setengah ya jam 9-an mas. Jam 9-an. Kata rumah. Kak minta diantar suaminya apa gimana? Enggak mas, lawang pertama kan nggak ada apa-apa di rumah mas. Iya Adem ayem, udah biasa wirawiri itu. Meskipun gelau berani, nggak pernah ada apa-apa. Cuma itu kejadiannya yang janggal, aneh udah weh. Heeh. Masa sih? Terus masnya sendiri pernah merasakan itu? Pernah juga mas. Mm-mm. Hmm. Cuma sebelum saya itu ibu saya mas. Ibunya mas. Heeh. Itu gimana? Ibu saya mas. Ibu saya itu kalau mau masak nasi kan malam. Kalau orang kampung kan malam mas. Iya iya iya. Masak nasinya Subuh itu. itu. Sebelum subuh mungkin jam Sebelum- 2. Jam 2. Jam 2 jam 3 itu. Itu ibu kalau mau masak itu masak nasi itu kayak di samping dapur itu kayak ada orang jalan mas. Ada telapak kaki jalan gitu gimana? Hmm. Jalan, orang jalan. Kalau dilihat itu gak ada orang. Gak ada orang. Iya sama ibu. Kalau cerita itu ibu. Mungkin orang sana, orang apa Mungkin, Mas. suaminya apa gimana? Enggak. Masnya mungkin ya, Pak. Yang lain kan masih tidur mas. Oh, iya. Tidur mas jam 2 jam 3 masih tidur semuanya mas. Anaknya tidur ya. Iya tidur itu mas. Kadang di dapur tuh jendela dapur digedor mas. Digedor. Dadak gitu mas. Bunyinya. Dibuka jendelanya sama ibu. Emang ngintip mas. Cuma Tapi ngintip. nggak terlalu deket emang ngintip gitu lihat gitu. Ada. Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa kalau ibu saya. Cuma ada orang jalan sama orang gedor itu. Itu cuma gak nampak gitu. Gak nampak kalau ke ibu saya. Ya ibu saya cuma bilangnya udah saya mau masak nasi jangan ganggu gitu mas. Iya 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 iya. Itu hampir setiap hari katanya mas. Diganggu itu. Diganggu kayak gitu mas. Saking terbiasanya ibu saya itu wes. Walah. Dienakin aja katanya. Iya iya. Namanya cuma makhluk Allah kan pasti berdampingan kan mas. Dampingan dengan hal itu. Nah, tentunya ibu saya itu ngerti masalah gitu mas. Iya. Kalau takut kan manusiawi itu mas. Iya, namanya orang dulu berani-berani orang dulu itu. Udah berani. Setelah ibunya siapa lagi yang pernah ketemu? Istri saya mas. Itu awalnya gimana? Yang saya agak lebih percaya ini mas, istri saya mas. Karena Berarti kalau ibu sama mbaknya yang bicara, masnya belum percaya gitu? iya kalau itu genderuwo mas. Gak percaya ya? Iya kalau itu genderuwo belum percaya. Ya, karena memang sebelumnya kan nggak ada apa-apa sih. Setelah istrinya yang mengalami sendiri, baru percaya. Iya agak mulai Itu awalnya percaya. gimana? Kan saya cari tahu di YouTube juga kan ada mas. Cara namakan genderuwo. Iya iya. Apanya yang cici genderuwo mau namakan diri apanya gitu. Cari tahu saya mas. Waktu itu istri saya mau ke kamar mandi itu juga mas. Tengah malam. Habis tidur kebangun mau ke kamar mandi gitu loh mas. Nah, tapi gak bangun di saya, berangkat sendiri. Memang berani-berani orang rumah itu mas.
Sebelumnya emang istrinya Mas mendengar lah cerita dari ibunya atau dari mbaknya Mas? Dengar. Oh, dengar, tapi masih Berani emang gitu ya? Berani ya? Berani. Karena belum mengalami sendiri tuh mungkin Mas, ya. Iya. Makanya berani. Belum pernah diganggu juga. Coba ceritanya itu, istri saya itu mau ke kamar mandi. Itu mau ke kamar mandi itu mau masuk kamar mandi, mencium aroma kayak dupa Mas. Di kamar mandi itu. Pokoknya sekitaran kamar mandi di belakang dapur. Oh, harum itu ya? Bukan harum, dupa-dupa kayak kayak dupa itu. Iya dupa itu Mas. Kayak menyan. Iya. Nah, kayak apa ya dibakar gitu, kayak membawa bau ya, bau gosong. dupa gitu. Akhirnya istri saya cerita ke saya, tadi di belakang bau kayak gitu, ada apa ya? Masa tengah malam ada orang bakar-bakar, kan nggak mungkin Mas. Iya, nggak mungkin. Iya, agak aneh gitu saya. Ternyata Mas ya, saya telusuri kalau kemunculan genderuwo itu memang adanya bau itu Mas. Bau dupa sama kayak apa ya, kayak dibakar gitu Mas. Bau gosong-gosong dibakar gitu Mas. Awal mula mau munculnya genderuwo. Muncul itu ya. Iya, kalau genderuwo mau muncul itu. Kalau bau bunga melati. Kalau bau melati itu katanya sih Mas, kemungkinan tuh perempuan biasanya Mas. Perempuan ya Mas? Iya, yang wangi gitu Bang. Iya. Kayak sendal bolong biasanya kayak gitu. Walah. Setahu saya Mas. Berarti Mas itu dapat browsing dari YouTube kalau bau dupa itu? Awal mula kemunculannya genderuwo mau nampaki diri mungkin gitu Mas. Dan setelah bau itu nampak nggak ke istri Mas? Belum nampak itu Mas. Belum nampak ya Mas? Cuma bau gitu ya Mas. Tapi masih terus ke kamar mandi itu kan ya? Udah mau keluar Mas. Udah mau keluar. Udah selesai kamar mandi, udah keluar gitu. Cerita. Yang lebih sering istri saya juga ngalami jadi gedor itu Mas. Gedor. Iya. Jendela itu. Jendela. Tak tembok itu. Duduk gitu. Berarti hampir setiap malam diganggu. Hampir kemungkinan Mas. Walah. Kalau anak kecil biasanya melihat karena memang katanya sih memang masih suci katanya. Iya, mata batinnya itu masih kebuka katanya Mas. Nah itu Masnya punya bayi apa tidak? Punya anak Mas. Oh punya. Anak saya itu waktu itu masih umur 1,5 tahun Mas. Nah, itu awal mula saya taunya tempat tinggalnya di sana itu anak saya ini Mas. Awal mulanya Mas. Itu gimana? Tengah malam itu Mas, saya waktu itu habis pulang kerja malam Mas. Saya kan dulu buruh pabrik Mas. Iya. Ada sip sore. Jadi jam 11, jam 12 nyampe rumah. 12 malam itu Mas. Saya lapar mau makan di dapur. Mas, bangun istri suruh masak di dapur. Saya bareng nemenin anak saya Mas. Anak saya bangun nyari ibunya, saya antarin ke dapur Mas. Kan ibunya lagi masak Mas. Iya. Tengah malam itu. Nah, kenapa tiba-tiba Mas baru masuk dapur Mas? Masuk ya. Saya gendong anak saya Mas. Baru masuk noleh di pojokan sebelah kanan Mas. Iya. Katanya di dapur Mas ya. Iya. Pojokan di sini Mas. Nah, baru masuk. Anak saya noleh ke sini langsung jerit itu Mas. Nangis gak karu-karuan Mas. Kayak gimana jerit-jerit nangis ketakutan gitu Mas. Iya. Nangis terus Mas. Sampai itu bisa orang pak berarti itu ke mungkin Mas. Gitu. Mungkin nampak ke anak saya itu Mas. Saya bingung loh. Kok kenapa anak saya ini gitu saya Mas? Iya. Mau tadi di kamar nggak apa-apa gitu. Udah masuk dapur langsung kok nangis jerit-jerit. Sampai orang rumah bangun semua Mas. Saya kira ada apa Mas. Apa? Tak bawa lagi Mas, masuk ke kamar Mas. Nyampe kamar, anak saya diem Mas. Diem, nggak nangis lagi? Diem, nggak nangis lagi. Aneh ya? Kok aneh gitu. Terus apa kata orang tuanya Mas ketika diem gitu Mas? Itu awal mulai curiganya Mas. Curiga ya? Curiga dan tempatnya itu Mas. Mungkin di sana sarangnya itu gitu. Terus sama Mas diapakan itu?
genderuwonya. Setelah Mas tahu kalau di situ ada sosok lah. Semenjak anak saya yang kayak gitu itu Mas, saya kan kasihan Mas. Iya. Udah anak masih Kasihan. kecil. Si Kalau kecil. dinampakin kayak gitu kan gimana kan mentalnya kan gimana Mas. Iya. Akhirnya saya coba cari hubungi teman-teman lah Mas, teman-teman orang-orang pinter sama ya ustaz-ustaz gitu, cari solusi. Nemu Mas, cari-cari itu Mas. Ya bukannya mau ngusir, cuma jangan ganggu gitulah. Iya. Istilahnya kayak gitu kan. Kalau ngusir kan terlalu kasar Mas ya. Udah kasar. Ada ganggu gitu. Iya, jangan ganggu, mungkin mau pindah ya pindah kemana gitu, cari rumah gitulah. Iya. Jangan bersarang Di rumah orang. di rumah orang Mas kan. Iya. Beda alam Mas. Yang awalnya nggak ada apa-apa udah jadi angker Iya, gitu. jadi angker Mas. Di rumah gak betah Mas. Akhirnya solusi pertama itu disuruh Mas. Garam Mas. Garam sama cabai. Garam sama cabai. Iya, diulek. Di gimana kan itu? Diulek itu Mas. Diaduk satu. Diaduk jadi satu. Terus ya bismillah ditaburin sekitaran ya tempat tinggalnya itu Mas. Yang angker itu. Yang angker itu Mas. Disuruh pergi, jangan di sini gitu aja kan. Pergi. Ya alhamdulillah semenjak itu Mas, beberapa selang ya nggak sampai 1 bulan udah ayam lagi Mas, nggak ada apa, nggak ada gangguan. Ada apa ya? Heeh. Yang awalnya setiap hari diganggu, setelah melakukan itu agak lama nggak ada apa-apa. Tapi nggak nyampe 1 bulanan Mas, itu ada teror lagi Mas. Muncul datang lagi itu Mas kayaknya Mas. Kayaknya kapok itu ya. Nggak kapok Mas. Awalnya itu anak saya lagi Mas. Ya. Yang lihat Mas. Yang lihat. Mau tempatnya sama di situ Mas, di pojokan itu tempatnya. Tetap Mas. Walah. Mau bikin dibawa ibunya, mau bikin teh. Bawa dapur malam-malam. Ya bisa itu Mas. Habis sisa itu. Bawa dapur. Bikin teh Mas. Kaca anak saya kan toleh katanya. Baru mulai ke sana pojokan itu lagi. Nangis lagi itu Mas. Kayak yang dulu itu Mas. Walah. Jerit lagi Mas. Istri saya bilangnya kayaknya ada lagi itu. Mana ini kok nangis gitu. Iya. Gimana ini Mas? Terornya nggak berhenti, nggak mau pindah-pindah, bingung ya Mas. Bingung ya? Iya bingung. Dan ketika itu istrinya buat teh untuk emasnya itu ya? Iya mau buatin saya. Baru teh. datang dari pabrik. Iya baru datang kerja gitu Mas. Iya. Setelah Mas tahu kalau di situ ada lagi, Mas apa yang Mas lakukan? Ya konsultasi lagi Mas saya Mas. Ke kiai tadi, ke dukun lagi ayo. Lebih tepatnya itu kayak orang pinter kiai Mas. Iya. Bukan dukun. Itu sebenarnya ada tingkatan kalau mau ngusir katanya Mas. Ada tingkatan. Mau ngusir genderuwo ada tingkatannya katanya Mas. Tingkatan maksudnya tingkatan? Tingkatan dasar itu kayak ya cabai sama garam itu Mas. Oh alah, iya. Berarti kalau itu gak mempan, berarti ada lagi Mas. Terus tingkatan yang berikutnya itu apa Mas? Air laut Mas. Air laut? Air laut. Diapakan itu? Disiram gitu Mas. Disiram di tempat yang angker. Yang iya, mungkin itu yang saat jadi sarangnya gitu. Iya. Ya dalam hatinya bismillah, jangan ganggu gitu intinya. Diambil air laut sama Mas? Dia apa dicarikan air laut sama Masnya itu? Enggak Mas, saya langsung ke tingkatan yang paling tinggi. Yang paling tinggi Mas. Apa itu? Kacang hijau Mas. Kacang hijau. Itu gimana kan kacang hijau itu? Ditabur-taburin ya Mas. Dicampur apa enggak? Enggak. Apa dibacakan itu enggak? Ada bacanya, air kursi itu Mas. Oh ada air kursi. Iya. Wadah. Tabur-taburin ayat kursi.
Yang belakangnya itu mas, yang belakang ayat kursi mas. Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Tabur mas. Berapa kali itu? Ya, pokoknya sekali aja tabur gitu ya mas. Wala ya'uduhu hifdzuhuma Wa huwal Allahul alim azim. 3 kali. Udah. Mas tabur-taburin ya kacang hijaunya mas. Yang hijaunya di tempat yang angker ya, Iya. yang ditempati oleh makhluk itu. Yang tempatin makhluk kedua itu mas. Setelah mas dibacakan itu ditaburi kacang hijau hilang Alhamdulillah mas, sampai sekarang itu mas gak balik lagi mas. sampai sekarang. Sampai sekarang gak balik lagi. Waduh, berarti ini ilmu baru berarti. Iya, buat Cara sobat-sobat musik semuanya. kedua nih. Bukan ngusir aslinya mas, cuma ya gak mau diganggu lah. Gak mau diganggu ya mas. Jangan saling mengusir lah. Iya. Makhluk Tuhan juga kan. Tuhan. Iya. Supaya nggak ganggu gitu. Mungkin dia sudah cari tempat lain loh mas. Jadi sampai sekarang gak diganggu ya mas. Udah enggak mas. Mungkin ada punya tempat tinggal lain di sana mungkin mas. Ya penting kan jangan di rumah saya gitu ya mas. Nah, jadi penampakan genderuwo itu masnya sendiri gak pernah nampak gitu. Cuman yang keluarganya mas saja yang nampak kan gitu. Iya mas. Saya enggak mas. Karena masnya jarang di rumah mungkin. Jarang di rumah mas. Kerja mas. Jadi memang masnya nggak pernah merasakan hal aneh gitu, bertemu dengan sosok-sosok itu mungkin. Kalau saya ada mas. Ada ya? Apa itu mas? Itu ketemu pocong mas. Di mana? Saya ketemu pocong itu ada pada depan ya mas. Ada pada depan di depan rumah saya mas. Itu bukan sosok yang genderuwo itu? Bukan mas. Bukan. Itu di pohon nangka itu mas pocongnya mas. Di pohon nangka? Di pohon nangka itu. Hanya mas saja yang melihat itu? Iya. Itu waktu itu saya mas. Saya itu pulang kerja ya sip malam juga mas. Ketemu sama teman-teman di rumah. Iya. Pinggiran rumah itu mas. Mau ya apa ya namanya? Nongkrong-nongkrong di pinggir jalan gitu mas. Pinggir rumah gitu. Akhirnya saya pulang dulu mau ganti baju gitu saya mas ya. Nanti saya ke sana gitu. Saya udah beres-beres kan mas pulang kerja itu kan. Iya. Beres salinan terus mau berangkat itu. Saya baru berangkat dari rumah itu mas. Berangkat dari rumah, jalan kan di depan rumah saya itu ada kayak pohon nangka mas. Pohon nangka. Pohon nangka agak besar. Saya jalan. Saya lihat pohon nangka itu mas. Kok kayak ada putih. Kayak di nangka, di atas nangka apa di bawahnya? Ya nangka, coba gak nyampe tanah gitu mas. Gak nyampe tanah. Terbang maksudnya. Kemungkinan iya gak di atasnya nangka pokoknya mas. Iya. Tak kirain karung mas. Kan biasanya kalau nangka kan dibungkus karung biasanya kalau orang kampungan aja. Iya, takut dimakan lalat. Itu karung bukan gitu saya mas. Dijem saya mas, berdiri mas. Saya tak liatin mas. Kok kayak bukan nangka gitu, mas. Saya lihat dari bawah mas. Liatin di bawah ke atas mas. Putihnya itu panjang. Panjang mas. Kalau seakan cuman panjang tapi agak bulat mas ya. Bulat ya. Agak panjang. Kan dari jauh kan kirain itu kan karung mas. Kirain karung. Lebih deket lagi mas. Mungkin ada 10 meteran lah mas. Iya. 10 meteran mas. Saya diem. Saya lihat mas. Saya lihat ke atas. Saya gak bisa gerak udah mas. Saya posisi badan itu berdiri gak bisa gerak saya. Lihatin ke atas gitu. Sampai kok kayak gini betulnya. Dalam hati saya bicara aja. Iya. Kayak gini apa itu? Saya sampai lihat sama mukanya mas. Mukanya? Sampai lihat mukanya mas. Berarti mukanya apa? Ngadap ke bawah itu? Kayak gini mas. Amin jangan aja. Kayak gini. Lah iya. Gini. Diem gini. Walah. Diem gini. Itu mukanya yo. Setahu saya mas ya. Mukanya itu yo. Kayak daging gosong mas. Daging gosong. Ya banyak nananya itu banyak. Ada kayak gimana gosok gitu mas. Iya. Tapi gosong.
Mata itu ada putih-putihnya tok mas, kayak putih. Yang hitamnya kecil gitu mas. Oh ada. Kayak gitu mas. Macam lari enggak? Itu saya nggak bisa lari mas. Cuma saya bisa berdiri mas. Dalam hati saya sholawat, bahasa saya kursi. Sembarang saya baca, gak bisa gerak, gak bisa teriak gitu mas. Dari saking paniknya ya. Mungkin ya mas. Memang bener kata orang, memang kalau lihat ituan nggak bisa ngapa-ngapain mas. Berdiri cuma diem gini mas. Agak lama saya itu mas. Sholawat gak berhenti dalam hati. Mau teriak gak bisa. Mau ngapain gak bisa, mau gerak gak bisa udah. Kalau udah ngelihat tatapan muka pas gini, gak bisa mas, diem gitu mas. Pocong itu pas di atasnya emas gitu. Kayak di depan gini mas. Ada Kayak depan itu ya? Ada pohon nangka ya. Kayak berdiri juga gitu. Tapi gak napak tanah mas. Waduh. Kayak melayang gitu. Iya, Gak iya. napak tanah. Masih utuh gitu. Utuh. Masnya berani berarti itu? Bukan berani mas. Apa? Udah kepepet mas. Iya. Udah pakai gak bisa mana-mana mas. Langsung lemes gitu ya? Iya diem gitu mas. Itu mah dia bisa lihat gini tok wes. Gak bisa noleh kemana-mana wes. Cuma hati ini biasa soal gak berhenti mas. Wah aku gimana mas, gemeteran udah sembarang mas. Lemes mas. Lemes. Lama harus itu masnya? Mungkin berkisaran ya kan nyampe 10 detik ya mas. Berdiri tok ya mas. Untungnya kok pas ada orang lewat mas. Pas itu mas. Sepeda lewat Di pinggir jalan berarti itu? iya, pemasakan pinggir jalan mas. Pinggir jalan? Pas pinggir jalan gitu. Hilang fotonya itu? Iya, saya kena sinar lampu sepeda itu mas. Iya. Mau lewat itu saya kayak udah sadar. Saya noleh ke sana lagi itu nggak ada udah mas. Oh udah nggak ada ya? Nggak ada. Saya masih berdiri langsung jatuh saya mas. Kaki saya ini lemes mas. Nggak bisa berdiri mas. Nah, itu kejadian sebelum apa dari sarang genderuwo rumahnya mas apa tidak? Itu setelah genderuwo mas. Setelah genderuwo ya? Iya, setelah gak ada genderuwo Nanti pocong? ada itu mas. Itu cuma saya yang ngelihat itu mas. Yang nampak saya. Mas ya? Itu mas. Serem. Itu saya lihat mukanya mas. Tidak mampu saya mas. Oh iya. Tidak mampu saya. Kok kayak gitu kulitnya gitu. Gosong mas. Bau nggak enak mas. Berbau juga mas? Bau mas. Bau bangke mas. Waduh. Gitu, waduh. Itu jam berapa kan? Jam 1-an mas. Jam 1-an. Jam 1 mungkinan. Ya mas, terima kasih sudah hadir dan cerita dengan kami. Ya, Suara orang. Enggak deh mas. Oke, jadi hal mistis, hal nyata itu saling berdekatan. Maka waspadalah. Jangan takut pada setan. Setan hanya mengganggu, tidak makar. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain.